Selamat sore teman-teman dari komunitas fibrosis paru. Terima kasih telah hadir pada acara webinar hari ini dengan topik eh, tes fungsi paru bukan sekedar angka. Pada hari ini akan ada narasumber Dr. Prima Belia eh, yang akan menyampaikan materi tentang tes fungsi paru. Terima kasih dok sudah hadir. Dan juga ada Ibu Junaidah yang nanti akan memberikan tentang perspektif pasien. Mungkin untuk pertama eh, acara dimulai, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk awal mungkin Ibu Junaidah sudah siap Bu? Iya. Ini Ibu Junaidah akan memberikan tentang perspektif pasien mengenai tes fungsi paru yang pernah beliau lakukan. Baik, Ibu Junaidah dipersilahkan. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jun. Waalaikumsalam. Saya terkena penyakit fibrosis paru. Waktu itu pernah tes hasil apa tes biometri yang digunakan. Aduh, agak ini dok lagi. Aduh. Ya, ini nggak pakai ini aku jadi. Langsung aja Bu, bisa terdengar. Iya. Ah, Nah, kameranya seperti posisi tadi Ibu. iya, Iya. Nah, sudah cakep. Silakan iya. Bu. Gimana Maaf, dok. pengalamannya menjalani Pengalamannya pemeriksaan spirometri? biometri itu awal-awalnya belum tahu eh, apa niup gitu, niup yang pakai alat itu, terus Mm-mm. agak Capek grogi. ya Bu ya? Iya, suruh niup, dia perawatnya itu suruh, instruksi perawatnya suruh niup pertama itu, tarik napas, terus pas udah gitu dikeluarkan dari maaf dok dok saya lagi Gak apa-apa. Heeh. Tarik nafas, kemudian dikeluarkan dari dari mulut ya Bu ya? dari Oke. mulut itu yang pertama, terus yang kedua juga kayak gitu juga, tapi tarik napas pertama pendek, kedua panjang, ketiganya lebih panjang lagi Hmm. gitu. Agak Terus ya, dihentak ya Bu ya, yang kedua ya Bu ya, yang ketiga ya yang yang bikin lelah banget. yang bikin lelah itu yang ketiganya agak-agak napasnya nggak mencapai hasil hasil itunya Maksimal. tuh, Oke. belum maksimal. Iya, Bu. Ibu selama sebelum pemeriksaan ada persiapan-persiapan khusus nggak yang dipesankan? Ada Misalnya, sih, apa tuh Bu? Mungkin bisa sharing. tes antigen, terus tidak boleh pakai baju ketat kata perawatnya, terus Mm-mm. tidak boleh merokok, terus tidak boleh berolahraga berat, jadi Mm-mm. biar napasnya bisa uh, tercapai gitu. Cuman tapi Iya, kemarin karena belum tercapai jadi masih agak-agak, ya belum ini deh dok. belum maksimal ya Bu ya. Ya memang Maksimal. agak agak susah untuk kita mulai. Ibu, kalau boleh sharing, gimana setelah setelah tes? Capek nggak Bu? Enggak sih Lelah dok, nggak? cuma enggak Mm-mm. biasa, tapi pas yang ketiganya itu agak capek sih, agak lelah dikit. Napas, tarik napasnya itu. Oke. Ibu sebelumnya ada obat-obat yang dikonsumsi nggak Bu? Atau pakai inhaler nggak untuk ini, untuk penyakit ILD-nya? Enggak ada dok. Nggak ada ya. Oke. Dokter Gina, moderator, mungkin saya kembalikan. Tadi kita sudah sama-sama mendengar pengalaman Bu Junaidah ya Bu ya. Kapan itu tesnya Bu, kalau boleh tahu? Itu tesnya waktu itu tahun 2022 bulan April dok.
Waduh, bulan April. Belum sempat diulang lagi, Bu. Nah, itu udah sempat diulang waktu tahun 2023 bulan Maret kayaknya, Dok. Tapi yang Oke, hasil kedua itu udah bisa kelihatan lah, Dok. Karena yang oke. pertama kan dicoba, yang kedua jadi udah tahu gitu cara apa tes biometri itu, cara niupnya. Cara niupnya udah oke ya, Bu ya. 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 Baik, Dokter Gina. Iya, terima kasih Bu Junaida sudah Uh-uh. menyampaikan bagaimana pengalaman atau perspektifnya tentang melakukan tes fungsi paru. Jadi sebenarnya tes fungsi paru itu ada banyak ragamnya ya, jadi bukan cuma spirometri. Cuma memang kalau yang paling basic, yang paling dasar biasanya dilakukan pasien adalah spirometri. Dan selain itu ada misalnya di LCO, ada body plate, ada osilometri, nah ada macam-macam sebenarnya jenis-jenis tes fungsi paru. Nah, bagaimana tes fungsi paru dilakukan, persiapannya, dan bagaimana sebenarnya apakah cuma melihat angka yang dihasilkan dari tes tersebut. Nah, pada sore ini sudah hadir narasumber kita, Dr. Prima Belia Fatana. Dr. Prima adalah dokter spesialis paru yang saat ini bertugas di Rumah Sakit Universitas Mataram di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Beliau juga konsultan dari ASMA PPOK, artinya sudah ahli benar nih tentang tes fungsi paru dan juga dulu penelitiannya tentang spirometri tapi pada pasien kanker dan PPOK. Eh, Silakan Dokter Prima mungkin bisa share screen untuk Baik, slide-nya. izin ya untuk share screen. Kalau nggak pakai foto bisa kan? Baik, apakah sudah terlihat, Dok? Sudah cukup Baik. jelas. Terima kasih Dokter Gina dan teman-teman di komunitas fibrosis paru atas kesempatannya pada sore hari ini. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada peserta webinar pada sore hari ini. Hari ini kita sama-sama sharing mengenai pemeriksaan uji fungsi paru pada pasien ILD atau fibrosis paru. Dan tema kali ini uh, bukan sekedar angka, tapi hasilnya juga nanti kita lihat dari hasil kurvanya ya. Apakah sudah sesuai dengan kaidah-kaidah yang ditentukan pada pemeriksaan uji fungsi paru. Nah, sebenarnya pada pasien ILD atau fibrosis paru itu terjadi gangguan pengembangan paru. Jadi karena dasar dari penyakitnya adalah terjadi kekakuan di jaringan paru atau fibrosis, ini akan menyebabkan gangguan mengembang dari paru. Idealnya paru kita mengembang dan mengempis itu secara secara baik ya. Jadi bisa mengembang dengan baik, kemudian kembali mengempis juga dengan baik. Namun pada pasien-pasien dengan ILD atau fibrosis paru, parunya menjadi kaku atau keras sehingga susah untuk mengembang dengan baik. Nah, gangguan pengembangan dari paru ini disebut dengan gangguan restriksi. Kemudian, karena terjadi gangguan pengembangan atau gangguan restriksi paru, akibatnya oksigen yang masuk ke dalam saluran nafas dan paru akan berkurang, sehingga akan timbul nanti ke depannya adalah gangguan pertukaran gas. Nah, karena oksigen yang masuk kurang dan ada gangguan pertukaran gas, nanti akan terjadi berkurang kapasitas latihan. Artinya, dengan aktivitas yang biasa, yang normal, yang ringan saja, pada orang yang dilakukan pada orang normal, pada orang-orang dengan pasien dengan fibrosis paru atau ILD ini akan mengeluh merasakan sesak. Jadi untuk aktivitas sehari-hari, apalagi yang aktivitas berat seperti olahraga, nah ini akan memicu timbulnya sesak. Demikian yang terjadi pada pasien ILD. Selanjutnya, pemeriksaan fungsi paru pada pasien ILD atau fibrosis paru ini penting dilakukan. Pada tahap awal, pemeriksaan fungsi paru ini biasanya kita lakukan pada pasien-pasien dengan keluhan sesak atau batuk ya. Nah, di tahap awal ini dilakukan screening.
bila hasil dari uji faal parunya mengarah ke gangguan restriksi atau gangguan pengembangan paru, maka nanti akan dilanjutkan ke pemeriksaan lain. Karena diagnosis untuk gangguan pengembangan paru itu lumayan banyak, salah satunya adalah ILD, maka selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan yang mengarah ke ILD misalnya atau penyakit lain yang terkait dengan gangguan pengembangan paru. Kemudian peranan dari uji fungsi paru yang lain adalah untuk mengevaluasi perkembangan atau progresivitas penyakit. Khusus untuk pasien ILD, progresivitas penyakit itu bisa kita nilai dari 2 pemeriksaan, yaitu pemeriksaan spirometri, pemeriksaan basic atau yang dasar yang insya Allah semua rumah sakit memiliki alat tersebut. Kemudian yang kedua adalah pemeriksaan DLCO atau pemeriksaan kapasitas difusi paru. Nah, untuk peranan lain dari uji fungsi paru pada pasien ILD yang selanjutnya adalah untuk mengevaluasi pengobatan. Nanti dari hasil uji fungsi parunya ini mungkin akan ada rekomendasi misalnya dilakukan transplantasi paru atau yang lain. Kemudian pemeriksaan yang umum yang ada di Indonesia saat ini adalah spirometri. Untuk pemeriksaan kapasitas difusi dengan DLCO, ini pemeriksaannya agak terbatas. Hanya rumah sakit tertentu yang memiliki fasilitas ini. Kemudian dapat juga dilakukan karena tadi ada penurunan fungsi latihan, dapat juga dinilai dievaluasi dengan melakukan uji latih jantung paru. Nah, yang umum yang ada saat ini pemeriksaan fungsi paru itu kan banyak ya. Salah satunya tadi disebutkan juga mengenai body plethysmograph, kemudian ada osilometri. Untuk body plethysmograph dan osilometri saat ini belum menjadi standar pemeriksaan. Yang menjadi standar pemeriksaan untuk pasien dengan ILD atau fibrosis paru yaitu spirometri dan pemeriksaan DLCO. Namun di antara 2 jenis pemeriksaan ini, pemeriksaan yang dasar dan alatnya dimiliki hampir oleh seluruh rumah sakit yang ada di Indonesia, yaitu pemeriksaan spirometri. Untuk kedepannya nanti karena pemeriksaan yang umum, kita akan bahas lebih detail mengenai pemeriksaan spirometri. Nah, pemeriksaan spirometri itu apa sih? Jadi pemeriksaan ini berperan untuk mengukur perubahan udara saat kita menarik nafas atau inspirasi dan saat mengeluarkan nafas atau ekspirasi. Alatnya bermacam-macam, salah satunya bentuknya seperti ini. Nah, dengan spirometri ini sebenarnya banyak hal yang bisa diukur, yaitu volume tidal salah satunya, yaitu volume saat kita saat menarik nafas dan membuang nafas dalam kondisi yang biasa ya, tidak dalam kondisi manuver atau tidak dalam kondisi melakukan yang diinstruksikan, jadi saat nafas biasa. Kemudian ada volume cadangan inspirasi, cadangan ekspirasi, kapasitas vital, kapasitas paksa, dan arus puncak ekspirasi. Nanti yang menjadi standar ada 3 pemeriksaan, yaitu volume ekspirasi detik pertama, kapasitas vital, dan kapasitas vital paksa. Nah, sebelum berbicara lebih jauh mengenai spirometri, dengan menggunakan spirometri, kita bisa mendiagnosis secara umum ada 3 jenis kelainan, yaitu kelainan restriksi atau kelainan pengembangan paru. Nah, kemudian ada juga yang namanya kelainan obstruksi atau kelainan pelambatan aliran udara di saluran nafas karena ada penyempitan biasanya ya. Kemudian yang ketiga adalah campuran antara kelainan restriksi dan kelainan obstruksi. Nah, ini adalah contoh-contoh penyakit karena kelainan restriksi. Yaitu yang pertama fibrosis paru, yang ini biasanya kita jumpai pada pasien dengan ILD,
kemudian ada yang namanya atelektasis atau penguncupan paru, kemudian ada tumor paru. Itu kalau diperiksa spirometri, gambarannya nanti akan menunjukkan kelainan restriksi. Kemudian untuk kelainan obstruksi, contoh penyakitnya ada asma. Asma ini umum kita jumpai. Kemudian ada PPOK, yaitu penyempitan saluran napas biasanya karena rokok. Kemudian ada yang namanya bronkiektasis. Nah, kita balik ke pemeriksaan spirometri ya. Jadi secara umum, pemeriksaan spirometri ini bertujuan untuk satu, menilai bagaimana fungsi paru kita. Kemudian yang kedua, menilai manfaat terapi yang diberikan. Nanti akan dibandingkan sebelum terapi, fungsi paru dengan spirometrinya seperti ini. Kemudian setelah beberapa bulan terapi, diperiksa lagi untuk dinilai perkembangannya seperti apa. Kemudian yang ketiga, membantu menentukan prognosis atau kemungkinan perjalanan penyakit ke arah depannya seperti apa ya. Jadi itu juga bisa dipantau lewat pemeriksaan spirometri. Dan yang terakhir, spirometri juga membantu untuk menentukan toleransi operasi. Jadi nanti dari hasil spirometri ini bisa membantu dokter untuk memperkirakan ini nanti saat dilakukan pembedahan, kemungkinan ada gangguan pernapasan ringan, sedang, beratnya seberapa. Nah, sehingga dari hasil spirometri ini dapat dilakukan antisipasi, misalnya dipersiapkan ICU saat pasca tindakan operasi, dan lain sebagainya ya. Kemudian secara umum indikasi dari pemeriksaan spirometri adalah setiap keluhan sesak, kemudian untuk toleransi operasi, kemudian untuk evaluasi penyakit, untuk asma setiap 1 tahun sekali, PPOK setiap 6 bulan, untuk ILD bisa setiap 6 bulan, atau pasca terjadi eksaserbasi atau kekambuhan. Karena saat kekambuhan, biasanya terjadi penurunan fungsi dari parunya, sehingga perlu dievaluasi ya. Kemudian spirometri juga dilakukan secara berkala pada perokok untuk mendeteksi, untuk men-screening pasien-pasien yang kemungkinan sudah mulai ada penyempitan saluran nafas. Kemudian dilakukan berkala juga pada pekerja yang terpajan zat berbahaya di tempat kerja. Sebagai pemeriksaan rutin untuk men-screening, menjaring penyakit-penyakit terkait dengan pernapasan akibat pajanan zat di tempat kerja. Apa saja yang menjadi kontraindikasi dari pemeriksaan spirometri? Jadi ada dua ya, ada kontraindikasi mutlak, artinya spirometri tidak bisa dilakukan pada kondisi ini. Antara lain, kalau ada peningkatan tekanan di intrakranial atau di otak. Biasanya misalnya karena ada perdarahan atau karena ada hidrosefalus, mungkin seperti itu. Kemudian yang kedua ada ablasi retina, ada kelainan di retina yang menyebabkan sarafnya retinanya lebih mudah untuk terlepas ya dari tempatnya. Kemudian penyakit serangan jantung atau infark miokard akut. Nah, dan yang terakhir ada SOL. SOL ini adalah biasanya berkaitan dengan tumor di kepala ya. Keempat ini merupakan kontraindikasi mutlak tidak dapat dilakukan spirometri. Nah, untuk yang penyakit serangan jantung, infark miokard akut, ditunggu tenang dulu, ditunggu perbaikan dulu jantungnya, baru boleh dilakukan tindakan spirometri. Sedangkan untuk kontraindikasi relatif, artinya masih diperkenankan dengan kehati-hatian dan observasi yang mendalam, itu bila didapatkan riwayat status penyakit kardiovaskuler yang tidak stabil. Kemudian riwayat perdarahan di otak biasanya berhubungan dengan stroke. Kemudian pasca dilakukan tindakan bedah pada daerah dada, perut, atau di daerah mata. Ada batuk darah dan ada hernia. Nah, contoh-contoh penyakit ini merupakan
kontraindikasi relatif dilakukan tindakan spirometri. Kemudian saat melakukan pemeriksaan, itu ada beberapa hal yang dipersiapkan. Yang pertama, dipersiapkan alatnya terlebih dahulu, kemudian pasiennya dipersiapkan, dan operator yang akan melakukan pemeriksaan itu juga butuh untuk disiapkan. Apa saja persiapannya? Nah, untuk alat ini harus dicek, dikalibrasi minimal 1 kali dalam seminggu. Kemudian kita butuh yang namanya selain alat spirometernya, butuh yang namanya mouthpiece. Ini nanti yang akan dimasukkan ke mulut pasien. Ini satu pasien, satu mouthpiece. Ada yang butuh untuk disteril, ada yang nanti tinggal dibuang saja 1 kali pakai. Kemudian ada juga penjepit hidung atau nose clip. Kemudian untuk pasien, apa saja yang perlu dipersiapkan? Yang pertama, tentu saja pasien sudah mendapatkan penjelasan mengenai tujuan pemeriksaan. Kemudian pasien tidak boleh merokok minimal 2 jam sebelum pemeriksaan. Kemudian tidak menggunakan obat bronkodilator atau pelega saluran nafas. Kalau jenisnya SABA ini contohnya salbutamol yang umum kita jumpai, tidak digunakan minimal 8 jam. Kemudian ada yang namanya SAMA, contohnya ipratropium bromida. Mungkin Bapak Ibu familiar ya, sudah sering mendengar. Ini tidak digunakan dalam 12 jam terakhir sebelum pemeriksaan. Ada obat-obat yang namanya golongan laba, contohnya adalah formoterol, salmeterol. Nah, ini tidak boleh digunakan 24 jam sebelum pemeriksaan. Kemudian pakaian yang digunakan tidak boleh terlalu ketat karena ini nanti akan mengganggu manuver saat pemeriksaan. Sama seperti pengalamannya Bu Jubaida ya. Jadi tidak disarankan untuk menggunakan pakaian yang terlalu ketat sebelum pemeriksaan. Kemudian tidak makan terlalu kenyang sebelum pemeriksaan. Diusahakan makan terakhir 4 jam sebelum pemeriksaan sehingga tidak mengganggu nanti saat dilakukan pemeriksaan. Kemudian saat pemeriksaan nanti akan dilakukan pengukuran tinggi badan, berat badan sebelum dilakukan pemeriksaan. Kemudian untuk operator yang akan melakukan pemeriksaan spirometri, yang pertama paham teknik pemeriksaan dan yang kedua sudah terlatih. Nah, bagaimana teknik pemeriksaannya? Teknik pemeriksaannya sebenarnya ada 3 manuver yang dilakukan, tapi untuk manuver yang ketiga itu biasanya jarang, hanya dilakukan pada kondisi tertentu. Manuver yang pertama, manuver KV atau kapasitas vital atau SVC. Jadi pasien, seperti ceritanya Bu Junaidah tadi ya, pasien diminta untuk bernapas biasa dulu, 2-3 kali hembusan nafas sampai terbiasa. Setelah 2-3 kali nafas, pasien diminta untuk meniup nafas secara pelan sama 6 detik sampai udara di dalam rongga dada terasa habis. Nah, ini yang dicontohkan tadi Bu Junaidah ya. Pada tahap ini biasanya masih oke, masih bisa untuk melakukan pemeriksaan, belum terlalu capek. Nah, masuk ke manuver yang kedua, manuver kapasitas vital paksa atau FVC. Manuver ini dilakukan dengan cara pasien diminta untuk menarik nafas dalam, kemudian dihembuskan secara cepat dan paksa selama kurang lebih 6 detik, sampai udara di rongga dadanya terasa habis, baru kemudian bisa mengambil nafas kembali. Manuver ini yang biasanya agak lelah, agak capek. Dan pada kondisi sesak, pada pasien-pasien ILD, biasanya 6 detik itu terasa sangat lama ya, jadi agak susah untuk mencapai 6 detik ini. Jadi sekali lagi untuk manuver kapasitas paksa, pasien diminta untuk menarik nafas dalam, kemudian dihembuskan secara cepat dan paksa selama 6 detik. Dipaksa ini maksudnya agak sedikit dihentak ya. Jadi dikeluarkan selama 6 detik, minimal 6 detik.
sampai udara di dalam rongga dada terasa habis. Kemudian manuver yang ketiga, manuver ini tidak umum dilakukan. Ini pasien diminta untuk bernapas cepat dan dalam selama 2 menit. Diminta bernapas sebanyak-banyaknya secara cepat dan dalam selama 2 menit. Nah, untuk pemeriksaan, tiap manuver, 2 manuver tadi, SVC dan FVC, itu dilakukan sampai didapatkan 3 kurva yang acceptable dan 2 kurva di antara dari 3 pemeriksaan tersebut, 2 di antaranya harus reproducible. Dan maksimal pemeriksaannya adalah 8 kali manuver. Jadi kalau sudah lebih dari 8 kali, misalnya pasiennya 1 kali salah, 2 kali masih salah, 3 kali masih salah, 4 kali belum tepat, kemudian yang kelima napasnya nggak nyampe, yang keenam masih sama, napasnya nggak nyampe, kemudian sampai ke 8, maka pemeriksaan tidak bisa dilanjutkan. Harus diulang keesokan harinya atau buat janji kembali ya. Karena hasilnya jika lebih dari 8 kali diulang itu bias. Jadi tidak valid untuk diinterpretasikan. Nah, tadi kita berbicara hasil yang acceptable dan reproducible. Apa sih yang dimaksud dengan kedua hal tersebut? Jadi, nanti saat melakukan spirometri, hasil dari spirometri itu tidak hanya dalam bentuk angka-angka saja, tapi ada kurva. Nah, kurva ini yang perlu kita perhatikan. Hasil yang baik, spirometri itu dikatakan valid apabila hasilnya tadi kurvanya menunjukkan hasil yang acceptable dan reproducible. Apa yang dimaksud acceptable? Jadi permulaan ujinya harus baik. Jadi kurvanya itu nanti mulai dari 0 ya. Jadi berhimpit dengan garis awal, kemudian grafiknya nanti harus memiliki puncak, dan pemeriksaannya harus selesai. Pemeriksaannya selesai ini akan tampak di grafiknya nanti. Kemudian untuk masing-masing manuver kita harus mendapatkan 3 hasil yang acceptable. Dari 3 hasil yang acceptable ini dianalisis kembali nanti. Kalau dari 2 hasilnya itu dikatakan reproducible, kalau ada hasil antara pemeriksaan pertama dan kedua, atau pemeriksaan pertama dengan ketiga, itu nilainya tidak lebih dari 150 mili atau 5% untuk nilai KVP dan PP1-nya. Jadi, selain membaca dari hasil angka yang didapat, kita perlu memperhatikan grafiknya ya. Nah, sebentar. Nah, ini adalah hasil dari pemeriksaan spirometri. Jadi hasilnya seperti ini, nanti ada angka-angka yang ditampilkan. Selain melihat angka yang ada di sini, kita perhatikan juga grafiknya. Grafiknya di sini ada 2 macam. Grafik yang namanya flow volume, yang di atas ini, dan ada yang namanya volume time. Yang penting kita perhatikan yang flow volume ini ya. Jadi, saya kembali ke ini. Hasil yang acceptable tadi, kita lihat dari grafik flow volumenya. Permulaannya harus bagus. Ini dia berhimpit di angka 0, kemudian memiliki puncak, dan ada akhirnya, pemeriksaannya selesai. Jadi ada henti napasnya, dia berhenti setelah mencapai waktu tertentu ya. Ini grafik flow volume. Nah, dari hasil spirometri yang angka, kita tadi ada 3 yang kita nilai utama, SVC-nya, FVC-nya, dan FEV1 per FVC. SVC dan FVC, FEV1, kemudian FEV1 per FVC. Nah, parameternya 3 tadi, kemudian kita interpretasi sekarang. Kalau FVC-nya atau SVC-nya dan FEV-nya normalnya itu adalah lebih dari 80% prediksi. Kalau kurang dari 80% prediksi, nama kelainannya adalah kelainan restriksi.
Nah, kemudian kita lihat FEV1. Nah, normalnya juga lebih dari 80% prediksi. Kalau kurang dari 80% prediksi, berarti ada kelainan, penyempitan, atau obstruksi di saluran nafas. Kemudian parameter selanjutnya adalah FEV1 per FVC. Normalnya adalah lebih dari 80% prediksi. Kalau kurang dari 80% prediksi, biasanya menggambarkan suatu obstruksi. Untuk yang kelainan campuran, di sini ketiga-tiganya parameter ini didapatkan nilai yang abnormal di bawah 80%. Kalau untuk kelainan restriksi, kita nilai dari nilai FVC atau FVC-nya ya. Jika kurang dari 80%, maka dinyatakan kelainan restriksi. Kalau kelainan obstruksi, kita lihat dari FEV1 dan FEV1 per FVC-nya. Kalau kurang dari 80% prediksi, maka kita nyatakan sebagai kelainan obstruksi. Nah, kembali ke grafik tadi ya. Jadi penting kita nilai, selain menilai dari angka yang didapatkan, kita nilai juga dari grafiknya. Ini adalah grafik flow volume yang normal. Jadi dia mulai dari 0, permulaannya bagus di sini, berhimpit dengan sumbu X, kemudian memiliki puncak, kemudian dia ada akhirnya. Jadi dia berakhir di sumbu Y. Gitu ya. Nah, kalau kelainan paru obstruktif, gambaran kurvanya tidak seperti segitiga ini, tapi dia ada bagian segitiga, kemudian ada bagian yang cekung sedikit, kemudian menarik seperti ini ya. Jadi yang biru ini adalah gambaran kurva normal, kemudian yang merah ini adalah gambaran contoh kurva kalau mengalami penyakit obstruksi. Nah, ini adalah gambaran yang ketiga adalah gambaran kurva pada kondisi penyakit restriksi yang umum didapatkan pada pasien-pasien dengan ILD. Jadi di sini segitiganya lebih kecil dibandingkan normal ya. Jadi puncaknya lebih pendek dibandingkan dengan yang normal. Nah, untuk yang di bawah tidak umum kita jumpai. Lebih karena terkait dengan penyakit ILD kita lebih fokus di sini ya. Jadi ini untuk gambaran penyakit restriksi. Nah, tadi kita juga perlu memperhatikan nih kurvanya apakah sudah tepat atau belum. Karena kalau kondisinya misalnya seperti ini, kurva yang ke-6, ini menggambarkan saat pemeriksaan pasiennya batuk. Kalau hasil kurvanya seperti ini, jadi pemeriksaannya harus diulang. Kalau kurvanya seperti ini menunjukkan hasilnya tidak bisa dibaca ya, jadi hasilnya harus diulang. Jadi kurva yang normal seperti ini sekali lagi mulai dari 0, kemudian berhimpit pada sumbu X, kemudian ada puncaknya dan ada akhirnya. Nah, kalau kurva yang kedua, ini dia memiliki dua puncak. Jadi biasanya nih pasiennya tarik nafas, kemudian tahan nafas, narik nafas lagi. Jadi untuk bisa valid, dia harus satu kali nafas saja ya. Kalau gambaran kurvanya seperti ini, berarti pemeriksaannya harus diulang. Demikian juga dengan yang ini ya. Tadi dia harus seperti ini. Jadi permulaannya harus baik, dia berhimpit dengan sumbu X. Untuk yang C dan D, ini kesalahannya sama. Biasanya pasiennya menghembuskan, menarik nafasnya tidak terlalu tidak dalam ya. Kemudian untuk yang E ini nafasnya ditahan atau berhenti tiba-tiba. Jadi permulaan nafasnya sudah baik, ada puncaknya. Nah, begitu di akhir tiba-tiba menahan nafas. Jadi dia berakhirnya tidak tidak seperti yang gambar A ya. Jadi tiba-tiba seperti ini. Untuk gambar F ini menandakan pasiennya batuk nih. Ada beberapa kali lonjakan dari kurvanya. Kemudian untuk yang G, ini pasiennya sudah menarik nafas, buang nafas, kemudian menarik nafas lagi. Jadi 2 kali nafas. Ini juga tidak valid untuk kita periksa. Nah, demikian tadi Bapak dan Ibu sejawat sekalian mengenai sharing uji fungsi paru pada pasien dengan ILD.
Saya kembalikan ke moderator, Dr. Gina silakan. Ya, terima kasih Dokter Prima. Penjelasannya sangat lengkap sekali mengenai pemeriksaan salah satu pemeriksaan tes fungsi paru yaitu spirometri. Kita tahu bahwa mungkin kalau pasien yang didapatkan adalah angkanya ya yang dilihat berapa persen gitu. Tapi sebenarnya ada banyak faktor lain yang perlu diperhatikan. Jadi bukan hanya angka saja, tapi ada grafiknya tepat atau tidak. Kemudian ada peran operator atau instruktur dalam pemeriksaan spirometri itu supaya hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Ya, mungkin bagi eh, Bapak Ibu, jika ada pertanyaan dapat mengajukan di kolom chat atau bisa juga dengan raise hand, mengangkat tangan, ingin bertanya secara langsung. Mungkin Dokter Prima share screen-nya di stop dulu kali ya, Dok. Oke, ya. eh Mungkin kalau belum ada saya tanya dulu nih dok. Nah, misalnya pasien, bisa kan kalau pasien fibrosis paru atau interstitial lung disease ini kan kondisinya sesak, kemudian eh, ada desaturasi, artinya kalau diukur saturasi oksigen dengan puls oximetri bisa saja di bawah normal. Pada kondisi-kondisi ini, bagaimana dok? Apakah bisa tetap dilakukan spirometri atau harus tunda dulu? Atau bisa nggak eh, apa ya, mungkin ada treatment dulu sebelum dilakukan spirometri. Oh, mute dok. Mute. Oke. Sorry, maaf. Jadi terima kasih Dokter Gina. Jadi kalau misalnya fungsi parunya terlalu rendah, mungkin akan tergambar dari pemeriksaan saturasi oksigennya ya. Saturasi oksigennya mungkin akan turun di bawah normal. Tapi ini bukan merupakan kontraindikasi untuk dilakukan pemeriksaan spirometri. Pemeriksaan spirometri diusahakan terlebih dahulu untuk dilakukan oleh pasien. Jika nanti dalam pertengahan pemeriksaan pasien tidak kuat untuk melakukan manuver, sebenarnya ada alternatif dok pemeriksaannya, yaitu pemeriksaan osilometri. Pada pemeriksaan osilometri ini pasien tidak perlu bermanuver, jadi hanya bernapas biasa seperti biasa, tidak ada manuver-manuver khusus, nafas seperti biasa melalui alat. Alatnya pun ada yang serupa dengan spirometri dok. Jadi bernapas seperti biasa, kemudian uh, nafasnya itu dilakukan minimal 6 detik, nanti hasilnya sudah keluar. Cuman osilometri ini tidak tidak ada standar bakunya untuk pasien-pasien dengan ILD. Kalau dengan spirometri kan sudah ada ya, kita bisa menilai progresivitasnya kalau didapatkan nilai KVP-nya, FVC-nya, mengalami penurunan lebih dari 10% dalam waktu 1 tahun, itu kita sudah bisa menganggap itu sebagai suatu progresivitas. Sedangkan untuk osilometri ini belum ada standarnya. Kemudian untuk cut off dari kita menentukan ini kelainan restriksi juga sampai saat ini belum ada karena alatnya masih relatif baru dibandingkan dengan spirometri. Kalau spirometri sudah banyak penelitiannya sehingga sudah bisa ditentukan untuk nilai titik potongnya kapan dikatakan dia gangguan restriksi ringan, sedang, berat, kapan disebut dengan penyakit restriksi atau obstruksi, itu sudah banyak penelitian-penelitiannya sehingga sudah ada titik potongnya. Sedangkan untuk pemeriksaan osilometri ini saat ini sih belum ada dok untuk titik potongnya. Jadi kalau untuk menentukan diagnosis di awal dia restriksi, rasanya masih agak susah ya. Kalau untuk menentukan dia ada progresivitas, itu memang bisa kita lihat perubahan kurvanya dari osilometri. Tapi kalau untuk di awal menentukan ini suatu kelainan restriksi, itu belum ada patokan bakunya. Itu Oh, dok. Jadi sekali lagi kalau ada gangguan penurunan saturasi oksigen, itu masih bisa kita lakukan, bukan merupakan kontraindikasi, disesuaikan dengan kemampuan pasiennya. Kalau misalnya pasiennya sudah tidak sanggup, ya tidak dipaksakan, dok. Demikian, dok. oke, terima kasih Dokter Prima. Terus ini kan sebenarnya kalau pada fibrosis paru atau ILD kan yang dilihat nilai FVC ya lebih utama.
Sebenarnya Iya. ada nggak sih dok faktor-faktor lain nih, misalnya yang mempengaruhi nilai FVC itu? Misalnya kalau memang fibrosis paru kan memang kelainannya adalah restriksi, FVC-nya akan Mm-mm. turun dibandingkan normal. Ada nggak sih dok faktor-faktor lain yang juga ikut bisa menurunkan angka FVC? Jadi seperti bias ya. Jadi apakah itu benar karena Oke. fibrosis paru atau ada faktor lain? Gimana dok? Ya, terima kasih dok. Jadi tadi seperti pengalamannya Bu Junaidah juga ya, Yap. sebelum melakukan pemeriksaan ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan oleh pasien agar hasilnya tidak bias. Nah, yang bisa mempengaruhi yang pertama tadi kalau menggunakan pakaian terlalu ketat. Nah, itu akan mengganggu pengembangan paru. Kemudian yang kedua, biasanya yang laki-laki nih yang sering ya menggunakan ikat pinggang. Nah, saat pemeriksaan itu juga bisa mempengaruhi hasil dari pemeriksaannya. Nanti mungkin akan timbul gambaran FVC. Kemudian yang ketiga, makan terlalu kenyang. Nah, kalau terlalu kenyang, kemudian itu akan mempengaruhi kemampuan diafragma kita untuk berkontraksi, sehingga akan mempengaruhi juga hasil dari spirometrinya. Nanti akan timbul eh, gangguan restriksi karena parunya tidak bisa mengembang dengan baik akibat bagian perutnya terlalu penuh gitu ya dok. Nah, itu kurang lebih dok, tiga hal yang mungkin sering dijumpai yang memberikan gambaran ada gangguan restriksi. Oke. Gini, mungkin juga sebagian teman-teman mungkin juga ada ya yang pakai inhaler. Sebenarnya kalau dari spirometri penggunaan apa ya namanya? Kalau menilai kan kalau spirometri pada fibrosis paru sebenarnya menilai eh, Revisi. restriksi dari atau kekakuan dari paru akibat fibrosis di parunya. Nah, kalau yang eh, penggunaan inhaler kan sebenarnya bukan permasalahan dari restriksi. Nah, biasanya kita lihat apa dok? Kalau untuk oh ini pasien perlu inhaler gitu. Yang dinilai dari spirometri Oke. apa? Oke, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, Dok. Jadi dari pemeriksaan spirometri itu kita bisa menilai ada tiga, yaitu kelainan restriksi, kelainan obstruksi, dan kelainan campuran. Kalau kelainan restriksi yang dijumpai pada teman-teman dengan ELD atau fibrosis paru, itu indikatornya, parameternya kita lihat dari FVC atau SVC. Kemudian kalau untuk obstruksi, obstruksi ini biasanya berkaitan dengan penyakit asma, penyakit penyempitan saluran napas karena rokok, PPOK, atau ada bronkiektasis ya. Nah, untuk ini parameternya kita nilai dari FEV1, FEP1, volume ekspirasi detik pertama, dan rasio dari FEP1 dibagi dengan KPP atau FVC. Nah, kalau itu nilainya di bawah 80% prediksi, sudah kita bisa bilang ada penyakit gangguan obstruksi. Nah, untuk inhaler, sebenarnya inhaler ini kan perannya untuk melebarkan saluran nafas ya. Jadi, ini akan berpengaruh terhadap parameter FEV1 dan rasio dari FEV1 per FVC. Jadi, secara umum, untuk bisa menentukan seorang butuh inhaler atau tidak, kita lihat dari kelainan obstruksinya ya. Kalau ada kelainan obstruksi yang ditandai dari parameter FEV1 kurang dari 80% prediksi atau FEV1 per FVC-nya kurang dari 80% prediksi, maka ada indikasi untuk diberikan obat bronkodilator atau obat pelega saluran nafas. Tapi kalau dia kelainannya restriksi, itu terjadinya bukan di saluran nafas, dok. Jadi terjadinya di jaringan parunya. Jadi tidak bisa dilebarkan dengan obat-obat inhaler. Demikian, dok. Oke. eh Ya, ini ada pertanyaan via chat. Sebenarnya kalau pasien, kan kalau kita tahu sebenarnya fibrosis paru itu ada banyak tipe ya. Jadi ada yang idiopatik, ada yang non cause atau yang penyebab diketahui salah satunya penyakit autoimun. eh Satu pertanyaannya dok, kapan pemeriksaan spirometri itu perlu dilakukan pada pasien autoimun? Satu.
Terus yang kedua, pada teman-teman dengan autoimun biasanya kan juga ada masalah seperti miositis atau mungkin teman-teman skleroderma itu ada masalah di kulit yang juga kaku gitu atau keras. Itu apakah ada pengaruhnya terhadap hasil FVC atau restriksi tadi? Ya, terima kasih. Terima kasih, Dok. Jadi untuk eh, tahap awal pemeriksaan spirometri dapat dilakukan pada untuk screening ya, Dok. Screening udah terjadi kelainan ILD atau kelainan fibrosis pada pasien-pasien yang mungkin menderita autoimun. Satu. Kemudian kalau sudah ada gejala sesak atau batuk-batuk kronis pada pasien-pasien dengan ILD atau belum ketahuan nih ILD atau enggak. Nah, itu spirometri menjadi indikasi. Jadi spirometri pada diperiksa pada pasien-pasien dengan yang sudah ketahui pada tahap awal untuk screening pasien-pasien ILD. Kalau didapatkan gambaran restriksi, maka perlu dilakukan untuk pemeriksaan lanjutan seperti HSCT untuk menentukan kelainan apakah ini ILD atau tidak ya. Kemudian kapan dilakukan lagi? Mungkin dilakukan setiap 6 bulan sekali atau saat ada setelah terjadi eksaserbasi atau kekambuhan. Misalnya sudah terdiagnosis sebagai ILD, kemudian 2 bulan kemudian mengeluh sudah dilakukan spirometri, kemudian 2 bulan kemudian mengeluh sesaknya bertambah sampai masuk rumah sakit karena serangan ILD-nya ya, jadi ILD-nya exacerbasi. Nah, setelah mengalami perbaikan, setelah keluar dari rumah sakit, mungkin dalam kondisi ini tidak perlu menunggu sampai 6 bulan untuk dilakukan spirometri ulang. Kalau pasiennya sanggup, bisa dilakukan ILD dilakukan spirometri setelah kondisinya stabil untuk menilai progresivitas dari penyakitnya. Karena kalau kita lihat dari progresivitasnya dia mengalami perburukan, mungkin tata laksana kita bisa lebih agresif lagi, Dok. Ya. Agar mencegah penurunan fungsi paru yang lebih lanjut. Yang pertanyaan Itu, berikutnya tadi dok tentang oh, miositis dan oke. kelainan kulit ya. Ya. Nah, kelainan kulit pada penderita miositis itu juga bisa mempengaruhi ya. Karena tadi hal-hal yang mempengaruhi pengembangan paru tidak hanya langsung dari jaringan parunya, tapi dari struktur yang menyokong di rongga dadanya. Di rongga dada itu kan juga ada otot-otot. Nah, ada kulit juga. Kalau itu mengalami kekakuan, juga nanti akan mempengaruhi kemampuan rongga dadanya untuk mengembang dengan baik. Jadi bisa juga nanti mempengaruhi hasil dari restriksinya. Mungkin itu juga salah satu biasnya tadi ya dok ya, selain makan terlalu banyak, kemudian menggunakan ikat pinggang, pakaian terlalu ketat, dan lain sebagainya, ini juga bisa mempengaruhi hasil terjadinya penurunan dari nilai efisiennya atau kelainan restriksi. Ya mungkin juga kita bisa pakai kalau sayangnya sih belum banyak ya. Jadi di LCO ya sebenarnya kalau Iya, dia ada kelainan miositis atau kelainan kulit sebenarnya bisa eh, dibantu dengan betul. di LCO untuk memastikan bahwa memang kelainannya ada di paru bukan di otot ataupun di kulit. Betul. Iya. Ya, oke. Sayangnya pemeriksaannya masih sangat terbatas, Dok. Tidak semua Iya, rumah sakit punya. Itu betul. kendalanya. Kalau spirometri hampir semua rumah sakit sudah ada, jadi pemeriksaannya bisa lebih eh, dilakukan lagi. Kalau untuk DLCO sayangnya masih terbatas. Ya, betul. Jadi sebenarnya satu pemeriksaan itu kadang mesti dibandingkan dengan pemeriksaan lain untuk memastikan memang angka Betul. yang didapatkan sudah tepat atau belum. Karena memang banyak faktor yang mempengaruhi hasil dari tes file paru. Ya, Betul. Jadi dua pemeriksaan yang sangat dianjurkan yaitu spirometri dan DLCO untuk menjadi pemeriksaan rutin, Dok. Cuman kendalanya kita di Indonesia untuk DLCO ini masih agak jarang, jadi fokus di spirometri. Demikian, Dok. Dan sekali lagi perlu monitoring berkala untuk memantau progresivitas penyakit. Kalau bisa dilakukan per 6 bulan sekali, tapi kalau misalnya terjadi exacerbasi atau kekambuhan,
Nah, mungkin perlu dilakukan lebih awal untuk menilai progresivitas dari penurunan fungsi parunya, Dok, agar Oke, terapinya bisa lebih agresif. betul. Ya, terima kasih Dokter Prima. Mungkin Bu Junaidah ada pertanyaan. Oh, Bu Junaidah. Atau mungkin teman-teman lain jika masih ada pertanyaan, bisa disampaikan di kolom chat. Eh, untuk ini ada pertanyaan satu nih dok. Eh, kan katanya terbatas nih untuk pemeriksaan di LCO ya. Nah, kira-kira yang udah tersedia pemeriksaan di LCO di mana aja nih dok katanya? Tahu saya di Rumah Sakit Persahabatan, Dok. Ya, persahabatan, Iya, RSUI ya, SCM, RSUM nggak RSUI, ada. RSUI, RSM. RSUI persahabatan, apa Mandaya ya kalau nggak salah itu juga ada di LCO. Oke. Nah, Kalau di NTB saat ini belum ada ya, Dok ya. belum ada. Jadi, iya. Dan sebenarnya mungkin dok bisa kasih ini nggak apa eh, gimana sih di LCO itu sebenarnya mungkin gambarannya lah dok gitu. Oke, bedanya dengan spirometri ya, Ya, mungkin seperti itu ya, Dok ya. ya, Ah, jadi kalau untuk spirometri, dia tidak membutuhkan gas tertentu, gas CO ya. Jadi kalau DLCO ini butuh gas CO. Nah, gas CO ini yang mungkin agak-agak sedikit susah juga kita cari ya. Jadi murni bernapas seperti biasa dengan manuver. Sedangkan kalau pemeriksaan DLCO nanti selain bernapas seperti yang dilakukan di spirometri, nanti ada tambahan gasnya itu, Dok. Itu yang mungkin menyebabkan agak susah. Tapi secara umum tekniknya juga eh, sebenarnya mirip-mirip ya, Dok. Cuman dia ya. ada tambahan di gasnya itu saja sih, Dok. Dan yang kita nilai sebenarnya proses difusi ya, atau Betul, proses pertukaran gasnya ya pertukaran gasnya. ya, antara oksigen dengan CO2, gas CO-nya. Ya, biasanya juga kalau rumah sakit tersebut punya di LCO itu bisa sekaligus spirometri ya dok. Jadi alatnya bisa Iya, dipakai karena untuk saat dua iya, pemeriksaan sekaligus. karena manuvernya sama, Dok, hanya ada tambahan gasnya itu saja. Iya, tapi lebih akurat untuk menilai Iya, oksigen itu benar-benar masuk ke paru atau enggak. Jadi kadang-kadang kalau pada fibrosis paru yang terganggu adalah pertukaran gasnya. Di spirometri kita cuma bisa lihat oh kekakuannya sekian persen. Tapi kalau pada di LCO kita bisa nilai oksigen yang lewat itu ada berapa persen yang mungkin sampai terganggu. ya. Jadi itu juga menentukan eh, prognosis pasien ke depannya. Ya, ada satu pertanyaan nih dok dari Ibu Damelia tentang kalau pasien mau melakukan tes spirometri dan di LCO itu apa boleh minum steroid? Jadi mungkin nih Untuk steroid seperti dexamethasone atau methylprednisolone. Jadi mungkin teman-teman fibrosis paru yang dari autoimun juga sering pakai steroid ya, oral untuk terapinya. Jadi kalau dia mau tes, itu apakah steroidnya masih boleh terus dipakai atau mesti stop dulu gitu mungkin pertanyaannya dok. baik, Dok, untuk pemeriksaan dengan menggunakan steroid sebenarnya tidak ada kontraindikasi, boleh dilanjutkan pengobatannya, Dok. Yang bermasalah hanya di bronkodilator, Dok. Jadi kalau untuk steroid boleh tetap dilanjutkan. Ya, jadi kalau untuk nilai fibrosis paru sebenarnya steroidnya nggak terlalu pengaruh ya, kecuali mungkin Iya, kalau dia untuk asma ya yang lagi apa ada obstruksi karena inflamasi, jadi kalau asma mungkin akan ada pengaruhnya. Tapi kalau untuk fibrosis paru sepertinya tidak ada, jadi bisa dilakukan eh, dengan tetap mengkonsumsi steroid. steroid. Dan steroid ini pada pasien-pasien dengan CTD autoimun adalah obat dewa ya, Dok ya. Jadi kasihan kalau harus dilepas untuk hanya melakukan pemeriksaan spirometri. Jadi Tapi tidak tidak berpengaruh, boleh tetap dilanjutkan karena emang sudah untuk maintenance juga terapi. ya biasanya dosisnya. Dosisnya sudah Iya, maintenance juga kan, sudah continue jangka panjang, jadi sebenarnya tidak ada pengaruh apabila
dilanjutkan terhadap pemeriksaan tes fungsi paru. Oke, masih ada tidak? Bentar ya. Sebenarnya sudah tidak ada pertanyaan lagi nih dari chat ataupun dari Japri. Mungkin ada uh, pesan terakhir nih dok dari Dokter Prima tentang tes fungsi paru sebelum kita tutup. Ya dok, jadi untuk mungkin di sini selain penyintas juga ada yang berperan sebagai operator. Jadi pesan saya sekali lagi untuk operator, jangan hanya menilai dari angkanya saja, sudah mendapatkan angka, sudah selesai pemeriksaannya. Tapi lihat kembali untuk grafiknya. Dari grafik itu kita bisa mengevaluasi apakah hasil yang pemeriksaan tadi bisa kita baca dengan balik, hasilnya valid itu kita nilai juga dari grafiknya. Jadi jangan dari angkanya saja. Kemudian untuk Bapak Ibu penyintas, mungkin perlu untuk melakukan evaluasi untuk hasil pemeriksaan paru-parunya. Kalau bisa rutin 6 bulan, alhamdulillah sekali bisa dilakukan teratur untuk kita bandingkan dari periode ke periode untuk bisa menentukan progresivitas dari penyakit Bapak dan Ibu. Karena kalau hasilnya menunjukkan ke arah progresif, maka tata laksana yang kita berikan mungkin bisa lebih ditingkatkan lagi. Demikian, Dok. Ya, terima kasih banyak Dokter Prima atas Supan atas ilmunya pada hari ini. Mudah-mudahan pasti sangat berguna sekali bagi teman-teman pasien ataupun teman-teman tenaga kesehatan yang terlibat dalam pemakaian atau penggunaan tes fungsi paru di masing-masing tempat kerjanya. Eh, Demikian, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, teman-teman dari komunitas fibrosis paru. Semoga acara ini bermanfaat dan sampai jumpa nanti pada acara webinar ataupun offline event dari komunitas fibrosis paru. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Bu Junaidah atas eh, sharingnya tadi. Ya, sama-sama dok. Ya, sehat-sehat semua. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.